orang seperti apakah rakyat Indonesia tidak suka dengan orang cerdas, ya, orang yang punya visi dan misi, ya, orang yang pandai, ataukah bagaimana? Ataukah karena semua surveyor, lembaga survei itu berafiliasi menjadi tim pemenangan masing-masing pasangan calon? Ya, this is the question sesungguhnya. Atau jangan di bawah itu sudah diatur juga siapa yang bisa diwawancarai oleh lembaga-lembaga survei. Nah, paling tidak ini ada terjawab ya dengan bantahan, dan pernah saya lihat hasil survei yang memang tidak dilakukan oleh lembaga survei yang sering disebut, tetapi oleh justru institusi negara, dalam tanda kutip, saya tidak mau menyebutkan namanya, dan itu menunjukkan hasil yang memang agak berbeda dengan yang selama ini ada. Memang pada waktu itu Anies cuma nomor 2, tapi seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, jaraknya sedikit, margin of errornya sedikit, ya, masih dalam margin of error, dan kemudian kandidat satunya tercecer. Itu yang terlihat, dan sebenarnya masuk akal kalau kita bicara yang tadi saya katakan, misalnya voters itu adalah sebuah bulatan. Ada yang ingin perubahan, ada yang tidak ingin perubahan. Ada yang ingin perubahan, ada yang ingin status quo. Nah, di status quo ini ada 2 calon. Maka kalau misalnya 60% lebih orang inginkan perubahan, tiba-tiba justru mayoritas voters ini di status quo, jadi aneh kan jadinya kan. It doesn't make sense, nggak masuk akal rasanya. Kecuali orang Indonesia punya logika yang lompat dan terbalik. Karena itu saya justru ragukan bagaimana metodologi surveinya, menyusun pertanyaan dan lain sebagainya, kalau tiba-tiba melompat, ya, menginginkan perubahan. Yang menarik adalah 3 wilayah tengah ke barat itu basis Anies Baswedan, dari tengah, Jawa Tengah ke timur itu relatif menjadi basisnya Prabowo. Dulu basisnya Ganjar Pranowo, mohon maaf. Jadi dulu ketika 2019 basisnya Jokowi, Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekarang menjadi basisnya Anies, menjadi basis Ganjar Pranowo. Ganjar sangat kuat seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur meskipun tidak terlalu unggul, terlalu kokoh, tapi juga relatif unggul. Nah, yang menarik saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Jawa Barat, Banten, dan DKI. DKI Pak Jokowi yang menang tipis 52%, Pak Prabowo 48%. Tapi ada 2 lumbung atau kantong utama Pak Prabowo di 2019, yaitu di Banten dan di Jawa Barat. Itu menangnya sangat tebal. Di Jawa Barat bahkan Pak Jokowi hanya 10,7%, sementara Pak Prabowo sekitar juta, sementara Pak Prabowo 16 juta perolehannya. Ada selisih sekitar 5 sekian juta. Terpaut jauh. Nah, sekarang kantong-kantong Pak Prabowo itu sekarang menjadi basisnya Anies Baswedan. Anies sangat kuat di Jakarta, tadi angkanya sampai 49%, itu juga Prabowo cukup kuat di sana. Kemudian Anies juga kuat di Banten, angkanya sampai 47%, itu dulu basisnya Prabowo. Sekarang Jawa Barat juga cenderung menjadi basis Anies Baswedan yang sudah mencapai angka 36%. Anies paling unggul di Jawa Barat, dulu ada basisnya Prabowo. Justru Prabowo di basisnya sekarang turunnya melorot menjadi di Banten hanya 28%, di Jabar 30%. Nah, untuk menjelaskan ini apa? Berarti memang basis atau kantong utama ceruk pemilih Prabowo dan Anies itu beririsan. Mas Anies lebih banyak mengambil pemilih Prabowo ketimbang pemilih Pak Jokowi, lebih banyak mengambil pemilih Pak Prabowo. Jadi saya kira ini potensi tergerusnya suara Pak Prabowo di kantong-kantong Prabowo di 2019 akan diambil oleh Anies itu semakin besar. Tapi di wilayah-wilayah Jokowi itu Anies tidak begitu kuat. Kita perhatikan misalnya di Jawa Timur Anies hanya mendapatkan perolehan hanya 9% di Jawa Tengah. Di Jawa Timur juga urut 3, artinya hanya sekitar 19%. Ini wilayah Jawa Timur memang masih relatif kompetitif ya, tapi wilayah ini sudah terbelah. Pemilih Jokowi cenderung dimonopoli tanda petik oleh Ganjar, sementara pemilih Prabowo terpecah ke Prabowo dan Anies Baswedan. Nah, itu di pertemuan tanggal 25 dengan Pak SBY, lalu kemudian di tanggal 26. Itu juga hal yang sama semua. Cawapresnya Anies, cawapresnya AHY, kita sedang mencari tanggal, kita ingin secepatnya dari Demokrat dan PKS, ingin jalan yang cepat ya. Tapi kemudian kita segera nih lakukan persiapan. Ada beberapa opsi tanggal ya di awal September itu. Nah ya tentu kan Senin setahu kami tim 8 itu seharusnya berkumpul berdiskusi untuk persiapan ini gitu. Tetapi mendadak setahu kami ada perubahan jadwal yang kami dapat informasi.
ya, termasuk juga buat hari Selasa. Ternyata Senin dan Selasa ada yang melakukan pertemuan sepihak. Ya, kalau tadi Siapa kita saja bicara itu, Mas? Anies berkhianat atau Nasdem berkhianat, ya. Siapa saja itu, Mas, yang melakukan pertemuan sepihak? Teman-teman Nasdem dan dari PKB. Yang melakukan itu adalah teman-teman Nasdem, ya, katanya melakukan pertemuan dengan teman-teman PKB. Itu yang kami tahu, antara rentang waktu Senin dan Selasa itu ada Pak Surya Paloh katanya langsung bertemu dengan Pak Muhaimin, bersepakat gitu. Lalu kemudian Mas Anies ikut juga, kemudian apakah ini di ruang terpisah atau misalnya hanya dengan Pak Surya Paloh, yang kami tahu ada pertemuan itu tanpa banyak timbang-timbang yang kami tahu, ya. Tidak ada saya tunggu dulu Pak sebentar, saya sudah punya komitmen, kita kan sudah komitmen, nggak ada itu setahu kami. Refli Harun sebut bisa benar elektabilitas Anies paling rendah dalam survei. Tapi dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Refli Harun menyebut bisa benar elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan paling rendah dalam sejumlah survei yang beredar. Namun meskipun bisa benar, angka elektabilitas Anies Baswedan bisa jadi tidak serendah dari yang tercantum dalam survei. Bahkan Refli Harun mengaku pernah melihat survei di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak berada di posisi ketiga. Anies lagi kepepet. Katanya kepepet bahwa elektabilitasnya paling rendah. Ya, itu menurut survei-survei yang ya begitulah. Survei itu entah benar atau enggak, kita nggak paham juga, ucapnya. Walaupun benar, barangkali angkanya nggak gitu-gitu amat juga ya, seperti yang dikatakan tim Anies sendiri. Dan saya juga pernah melihat tuh survei justru Anies tidak nomor 3. Intinya begitu, sambungnya. Dalam survei yang pernah dilihatnya, Anies memang tidak berada di urutan ketiga. Namun ia juga tidak di posisi pertama. Namun hanya mempunyai selisih dalam kerangka margin of error atau batas kesalahan. Tidak nomor 3 dan dengan memang tidak nomor 1, tetapi dengan nomor 1 sebenarnya masih dalam kerangka margin of error. Tandasnya dikutip dari YouTube Refli Harun Kamis 31 Agustus. Untuk diketahui, dalam survei LSI bakal capres PDIP Ganjar Pranowo unggul 37%, disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 35,3%, dan kemudian Anies 22,2%. Kemudian dalam simulasi survei Litbang Kompas, 40% responden lebih memilih Ganjar, sedangkan 36,8% ke Prabowo Subianto, dan 23,2% responden memilih Anies Baswedan. Selanjutnya dalam survei SMRC, Ganjar mendapatkan dukungan suara sebesar 35,9%, menempati posisi pertama. Lalu posisi kedua Prabowo dengan suara 33,6%, dan terakhir Anies dengan 20,4%.